Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya. Jadi malam ini mungkin kalian yang di sana menontonnya bisa malam. Jadi saya mengucapkan selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat menonton. Jadi ketemu lagi dengan saya Sofia Milonia, pakai F ya. Kalau pakai V jadi lewat. Kalau pakai P jadi saya kue. Jadi panggil saya V ya, pakai F. Sekali lagi, siapa namanya? Iya. Oke. Jadi kali ini kita ada kegiatan ngolah podcast Kira Pedas. Manas. Gimana bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Baik, santai aja ya Pak. Jadi sekarang ini abis ngapain nih bapak-bapak ini? Bukan ceritanya, ini abis ngapain sih Pak? Barusan ada kegiatan apa gitu? Nobar itu apa? Nongkrong? Nonton bareng apa tuh? Persib. Oke, Persib. Jadi bisa kita lihat ya, ini Bapak Ketua KNPI ternyata udah pakai baju Persib. Bobotoh banget ya Pak? Ya, bagiku Persib jiwa raga. Aduh, keren gitu ya. Oke, baik, karena kali ini tagline-nya antara Persib, aku dan kamu. Nah, jadi gimana nih untuk perkenalan dulu sebagai keaku-akuannya ini? Bapak ini siapa? Boleh perkenalkan dulu ya sebelumnya? Boleh. Dari Bapak dulu. Silahkan. Nama saya Anwar Sadat, Kepala Desa Cibeber, Kecamatan Kira Pedas, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Juga sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau ADESI. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya aku ini siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ade Setia Lesmana. Saya seorang pemuda desa pegiat literasi di Kecamatan Kira Pedas. Ya, Ade Setia Lesmana, tapi udah setia? Setia banget. Oke, selanjutnya Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Kuswara. Kebetulan baru terpilih sebagai Ketua PK KNPI Kecamatan Kira Pedas. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya Bapak terakhir nih siapa? Perkenalkan, nama saya Penda. Kebetulan saat ini sedang diamanahkan dari Kementerian Desa menjadi pendamping desa di Kecamatan Kira Pedas. Oke, mantap. Jadi kali ini kita sudah berkenalan dengan keempat Bapak ini. Meskipun Bapak-Bapak ini, ya meskipun titelnya Bapak-Bapak, tapi jangan salah, ini jiwa pemudanya kuat sekali. Bener nggak sih Pak? Ya, betul. Kenapa pada diem ya? Kuat. Apa? Kuat? Ya. Oh, kuat apanya ya? Kuat sekali. Oke. Baik, saya akan bertanya dulu ke Bapak Anwar ya Pak. Nah, karena Bapak sebagai Abdesi di sini Sekretaris Jenderal ya dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, saya ingin menanyakan kepada Bapak hal-hal apa saja yang fungsi dari Abdesi itu sendiri gitu Pak. Kita bincang dulu dari dasar ya. Terima kasih atas waktunya. Abdesi adalah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang tugas pokok fungsinya adalah sebagai wadah organisasi para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia, yang tentunya ini bagian daripada hal yang terpenting dalam advokasi, juga memberikan pencerahan, juga motivasi terhadap para kepala desa agar para kepala desa mampu bersaing dan mampu menjadi penentu kaitan keberlangsungan pemerintah desa itu, yang sehingga adanya sebuah kemajuan, dan yang diharapkan ke depan bahwa Abdesi bisa hadir di tengah-tengah para kepala desa yang sebanyak 74.691 desa di seluruh Indonesia, yang tentunya itu profesi yang sangat luar biasa yang harus diadvokasi, juga diberikan pencerahan agar kaitan dalam menjalankan roda pemerintah desa itu betul-betul bisa menjadi
penentu juga bagi kemajuan bangsa dan negara di Republik Indonesia yang tercinta ini. Oke, jadi sebagai mitra untuk roda pemerintahan di desa-desa itu sendiri ya Pak. Nah, untuk selanjutnya, nah Bapak, karena tadi Bapak sebagai pendamping desa ya, mungkin erat kaitannya dengan abdesi juga ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak nih, apakah para pendamping desa di Kecamatan Kiara Pedes ini sudah berjalan sebaik mungkin gitu Pak? Atau masih kita ya? selalu bersinergi dan bisa membangun harmonisasi di dalamnya. Karena kaitan pendamping desa tahuannya sebagai konsultan bagi kami untuk menjadi pengawas pendamping mengarahkan hal-hal yang teknis ataupun non teknis, baik secara administrasi juga, yang alhamdulillah berkat pendampingan para pendamping desa yang dipimpin Pak Penda juga yang lainnya, Kiara Pedes tidak pernah bermasalah dalam kepemimpinan para kepala desa yang di Kiara Pedes, dan alhamdulillah kami selalu bersama-sama menuntaskan apa yang kita rencanakan, yang kita ajukan sesuai dengan ekspektasi juga rencana di awal. Alhamdulillah tuntas, tidak ada permasalahan. Iya, bagus sekali ya. Jadi belum ada corak-corak apapun gitu ya Pak. Ya semoga tidak ada ya. Nah, untuk pendamping desa itu sendiri, bagaimana cara desa itu untuk menuju desa mandiri gitu? Yeah. Mungkin ya betul sekali tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Kang Anwar, bahwa kami alhamdulillah bersinergi dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Kiara Pedes, baik itu dari awal kita memfasilitasi perencanaan, kemudian kita ikut terlibat asistensi dalam semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh desa, atau kemudian kita juga melakukan penanganan advokasi ya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini desa di seluruh Kecamatan Kiara Pedes bisa berjalan dengan baik, terutama kemarin. Memang pada 2 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan-perubahan dari awal perencanaan di desa karena COVID, tapi kita tetap semangat membangun desa, dan mudah-mudahan di tahun depan atau tahun ini kita sudah bisa menjalankan roda pemerintahan pembangunan, terutama pembangunan. Kita sempat tertinggal kemarin 2 tahun karena banyak sekali anggaran dari dana desa itu untuk kegiatan penanganan COVID. Insya Allah kedepannya pembangunan pun di setiap desa akan dilaksanakan dengan semangat tentunya, dan juga hari ini pun kami fokus dalam pemulihan ekonomi nasional di setiap desa itu. Ya. Betul. Jadi sekarang udah mulai ada perubahannya ya Pak. Ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Nah di desa itu sendiri ada beberapa kalangan ya, mulai dari usia produktif dan non produktif. Nah kali ini berbicara tentang usia, Indonesia akan mengalami masa 2030 atau yang dimana disebut dengan tahun emas. Nah, dimana di situ membutuhkan usia-usia produktif. Nah, kita ulas sebagaimana di sini ada pemuda nih yang alhamdulillah baru kemarin terpilih menjadi ketua KNPI dari DPK ya, Dewan Kepengurusan Kecamatan. Kepada Bapak Kuswara nih, bagaimana saya akan menanyakan apa pentingnya pemuda di desa itu sendiri gitu, dalam membangun perekonomian dan segala aspek di desa itu sendiri gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada pepatah mengatakan bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Artinya pemimpin hari ini atau pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kaitannya dengan pemuda, walaupun memang hari ini kami di jajaran pengurus kecamatan baru terbentuk, periodisasi 2021-2024, langkah awal yang sangat penting untuk mencapai tujuan atau tugas kita bersama memajukan pemuda wabil khusus di Kecamatan Kiara Pedes. Tentu saja kita membangun kolaborasi dan juga sinergitas antar OKP di Kecamatan Kiara Pedes.
karena perlu diketahui bahwa KNPI itu adalah himpunan dari beberapa OKP yang ada di Kiara Pedas, yang notabene berbagai latar belakang tentu saja. Iya. Dari berbagai OKP itu ada latar belakang pemuda yang katakanlah coraknya latar belakang organisasi Islam, ada juga yang umum. Tentu saja itu potensi yang mesti kita satukan bersama sesuai mana tadi yang telah disampaikan bahwa di tahun 2045 ataupun Indonesia akan mengalami Indonesia emas lah. Iya. Nah, bagaimana kemudian tugas kita bersama selaku pemuda untuk menyiapkan hari ini atas kemerdekaan Indonesia yang sudah kita rasakan hari ini mau diisi seperti apa oleh pemuda. Lantas kaitan dengan kesejahteraan tentu saja perlu juga ada pemahaman secara kolektif, secara kolegial dari tubuh KNPI ataupun pemuda di Kecamatan Kiara Pedas untuk sama-sama menyatukan persepsi, menyatukan pemahaman, baik secara pribadi juga mesti di-upgrade. Iya, betul. Persoalan wawasan, kebangsaan, ekonomi yang berkaitan dengan Ipolek Sosbudhankam. Keseluruhan itu mesti juga kemudian pemuda di Kiara Pedas harus memahami itu sehingga tujuan-tujuan besar untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya bisa tercapai. Tentu saja dengan langkah-langkahnya melalui kerja-kerja organisasi yang memang secara kolektif kolegial kita kerjakan bareng-bareng. Tidak bisa dikerjakan hari ini oleh sendiri-sendiri. Kalau proklamator kita dulu itu meminta 10 pemuda maka akan mengguncang dunia. Hari ini kita optimis bahwa OKP yang berhimpun di KNPI itu lebih daripada 10. Ya. Kenapa kita tidak bisa untuk memajukan masyarakat Kiara Pedas dan umumnya masyarakat Kabupaten Purwakarta dan untuk Indonesia. Oke, baik. Jadi pada intinya itu KNPI ini sebagai wadah seperti pembinaan ya, bekal untuk para pemuda menjadikan perannya pemuda itu apa gitu ya. Kurang Ya, lebih sebetulnya seperti itu. KNPI itu juga memang di roda organisasinya ada beberapa bidang yang memang di dalamnya ada yang mengakomodir pemuda-pemuda yang pegiat ekonomi, terus kemudian hukum, terus kemudian pertanian, sosial budaya dan lain sebagainya. Sehingga kami optimis pemuda di Kiara Pedas kalaupun memang itu semuanya terakomodir dengan baik, berbagai latar belakang dan juga spesifikasi keahlian itu mampu menggerakkan ataupun mengadvokasi sesuai apa yang tadi juga disampaikan oleh Kang Anwar tentang permasalahan-permasalahan khususnya di Kecamatan Kiara Pedas. Kaitan dengan permasalahan hukum, maka KNPI harus hadir untuk juga kemudian menjembatani, mengadvokasi persoalan hukum di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi dalam segala aspek apapun ya Pak. Segala aspek. Baik, untuk selanjutnya, nah tadi berbicara bareng sama Ketua KNPI. Nah di sini ada juga pegiat dari pemuda yang sudah terjun langsung mungkinnya di lapangan dari teras baca ini AAD Setia Lesmana. Bagaimana kesulitan Anda gitu dalam mengaktifkan pemuda-pemuda khususnya di desa Kiara Pedas, di Kecamatan Kiara Pedas ini? Ya, untuk masalah kesulitan emang sulit sekali ya untuk menggerakkan masyarakat apalagi di kepemudaan. Karena kan saya di sini sama teman-teman literasi itu bergerak di bidang literasi khususnya untuk ke pemuda dari kalangan TK sampai jenjang sekolah menengah atas gitu. Biasanya kesulitannya terutama tadi kita untuk menyiapkan generasi emas nanti setelah mungkin para senior nanti tinggal duduk manis ke depannya kita akan menjadi penerus selanjutnya menjadi pemimpin bangsa ini gitu kan dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Jadi gitu emang sulit sekali untuk menggerakkan khususnya di bidang literasi karena di Purwakarta ini terutama di Kecamatan Kiara Pedas literasinya itu 2 tahun ke belakang saya sebelum gerak di literasi khususnya di desa saya awalnya gitu emang rendah sekali minat bacanya gitu.
Tapi setelah kita literasi baca itu mulai menggerakkan literasi, bahkan kita sudah keliling setiap desa, dan ternyata antusias masyarakat, antusias anak-anak emang minat bacanya bagus sekali. Tinggal mungkin kita fasilitasi dengan baik mengenai literasi tadi. Tidak hanya buku saja gitu kalau literasi itu luas sekali, ada literasi alam, literasi pertanian, ekonomi dan sebagainya. Jadi masyarakat hari ini masih ada berpikiran bahwa literasi itu hanya baca buku saja gitu. Iya. Sementara itu sebenarnya luas sekali pemahaman tentang literasi. Maka dari itu saya harap sih ke depannya dari direktur semuanya bahwasanya kita membahu-bahu untuk mencetak generasi ke depan menjadi pengganti para senior-senior ke depannya gitu, seperti itu. Untuk masa literasi. Iya. Itu karena apalagi sekarang di media sosial ataupun teknologi sudah mulai menambah ke pelosok-pelosok desa. Nah, akan tetapi kadang banyak sekali dimanfaatkan yang kurang baik oleh masyarakat, khusus anak-anak, apalagi di zaman pandemi hari ini. Betul. Banyak sekali dimanfaatkan yang kurang maksimal gitu. Maka dari itu fungsinya literasi di sini untuk mengarahkan bagaimana memanfaatkan teknologi hari ini agar bermanfaat untuk kedepannya, seperti itu. Apalagi nanti di generasi emas itu emang serba teknologi, harus bisa masyarakat bisa melek, bersaing dengan yang di kota gitu kan, harus melek teknologi seperti itu. Baik, jadi bisa kita pelajari ya dari tadi segi atas, dari mulai abdesi, kemudian di bawahnya ada pendamping desa, kemudian di sana ada KMPI atau para pemuda, kemudian di situ ada pemuda lagi. Nah, sekarang kita mengerucut ya. Nah, untuk dari sudut pandang Bapak terhadap pemuda itu sendiri gimana? Bagaimana, Pak? Saya berpikir bahwa emang sekarang ini sudah agak sedikit bergeser. Iya. Cara pandang yang lebih dominan konsumtif daripada produktif. Mudah-mudahan dengan adanya ngobrol santai ini bisa memberikan sebuah motivasi bahwa para pemuda harus menjadi generasi penerus yang betul produktif, yang bisa membumikan nilai-nilai ilahiyah, membumikan nilai-nilai sosial, membumikan nilai kearifan lokal. Karena potensi di desa itu luar biasa sebetulnya. Karena apa? Di desa itu punya bahan baku. Di desa itu tingkat sosialnya masih tinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang pemberdayaan, pembangunan generasi muda sehingga produktif, tapi jangan menghilangkan hal-hal yang sudah menjadi kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Karena itu akan membentuk sebuah karakter ke depan. Nah, sekarang hitung saja kalkulasinya. Ketika kita berbicara tentang pertanian, berapa persen sih generasi pemuda yang menyukai pertanian, tertarik dengan peternakan dan sebagainya. Padahal di Kiara Pedes itu sesuai dengan RUTL-nya bahwa Kiara Pedes itu adalah perkebunan, pertanian, peternakan. Nah, hal-hal itu yang harus menjadi concern kita ke depan. Bagaimana pemuda ini berdaya dengan bertaninya, bagaimana pemuda ini bisa berdaya dengan beternak dan sebagainya, yang sehingga bisa meningkatkan sebuah pemberdayaan juga hasil yang akan didapatkan bisa mensupport untuk pendidikan yang lebih besar ke depannya barangkali seperti itu. Dan ada informasi juga bagi kawan-kawan khususnya di Kiara Pedes, karena di desa kami termasuk abdesi itu sudah MOU sama perguruan tinggi Trisakti. Di sana ada beasiswa untuk para pemuda yang ekonomi keluarganya lemah, juga ada beasiswa yang bisa yang mendapatkan orang penyakit ataupun penghasilan kepala keluarga di bawah 4 juta itu boleh mendaftar, bisa via saya atau langsung ke STP. Itu secara gratis ya, secara gratis dan mendapat uang saku juga. Mudah-mudahan dengan bisa berbagi informasi juga relasi ini akan lebih mempercepat tentang kemajuan pembangunan juga pembangunan manusianya yang kita. Nah, dalam SDGs itu kan ada 17 poinnya, Pak. Mungkin salah satunya itu dari segi pendidikan inklusif gitu. Nah, untuk semua bahwa di situ tuh tidak melihat umur, bahwa semuanya wajib untuk belajar. Nah, kan bekal belajar itu mulai dari membaca ya, Kang Ade ya. Ini sangat ketergantungan
dengan segala pihak gitu. Nah, bagaimana cara menularkan itu pembekalan terhadap masyarakat gitu, dimana masyarakat itu kan butuh kualitas yang lebih baik untuk masa depannya gitu, karena seperti tadi yang akan melanjutkan roda pemerintahan juga kan anak-anak selanjutnya gitu. Nah, mungkin ada yang bisa jawab dulu, kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di sini gitu untuk program-program selanjutnya gitu mungkin. Kebayang nggak Pak? Silahkan. Ya, kalau saya boleh menjawab Ya, silakan. kaitan tadi dengan literasi Ya. terhadap anak-anak kita, tentunya saya mendorong sebagai pendamping desa ke teras baca, dalam hal kemudian teras baca fokus terhadap anak-anak dari mulai usia dini kan. Iya. Nah, sebetulnya banyak hal yang bukan salah, tetapi pada akhirnya anak-anak itu setelah dewasa sulit sekali menentukan di mana sebetulnya potensi. Maka kemudian sempat dulu juga ngobrol, pola yang pertama harus dilakukan adalah membiarkan mereka suka terhadap apa yang mereka kerjakan terlebih dahulu gitu. Baru kemudian nanti kita fasilitasi ruang-ruang itu. Baik anak-anak yang suka membaca, ya kita fasilitasi ada buku bacaannya. Kalau anak-anak yang suka melukis, maka kita fasilitasi alat-alat lukis dan sebagainya gitu. Bukan kemudian hari ini kita memaksakan anak-anak kita itu pada satu hal saja gitu, tapi lebih kepada kita menggali dulu potensi yang ada, kemudian kita kembangkan gitu. Kita beri ruang itu. Kadang pada akhirnya biasanya gitu yang terjadi ketika mereka setelah selesai sekolah menengah atas masuk ke perguruan tinggi, dia di teknik masuknya gitu. Karena nilainya mungkin bagus di teknik, tapi di akhir atau di pertengahan dia merasa bahwa dia bukan orang teknik gitu. Nah, itu potensi-potensi yang dari awal harus dipetakan sebetulnya gitu. Dari dasar ya. Ya. Dan saya juga ingin berbicara bahwa hari ini desa-desa itu dengan anggarannya khususnya dana desa bisa mengintervensi apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Kang Kuswara maupun Kang Ade gitu. Terkait dengan kepemudaan, apakah kita nanti punya program di tingkat KNPI untuk di semua desa peningkatan kapasitas teman-teman atau para pemuda gitu kan, melakukan kegiatan pelatihan maupun tadi literasi baca. Desa hari ini dengan anggaran dana desanya bisa mengalokasikan untuk pembelian buku bacaannya gitu kan. Tentu ini sangat potensi untuk bisa dilakukan oleh semua desa gitu kan. Oke, mungkin ada dari Ketua KNPI. Persoalan budaya literasi tentu saja memang menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Penda, bahwa yang pertama juga yang tidak kalah penting soal identifikasi bahwa perkembangan anak ataupun generasi muda itu tentu saja berbeda-beda. Katakanlah perkembangan anak karena tadi juga dibahas persoalan teras baca dari mulai usia PAUD ya. Kita juga harus bisa mengidentifikasi perkembangan anak itu kan berbeda-beda. Baik perkembangan yang unggul di secara afektif, pengetahuan, ataupun psikomotorik ataupun kognitifnya. Nah, tadi menambahkan juga bahwa hari ini kadang-kadang kita itu selalu mencocokkan ataupun mengarahkan anak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Cocok logi ya Pak. Psikologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, si anak itu diarahkan untuk misalkan karena notabene orang tuanya itu mayoritas guru, maka si anak itu harus dipotensi ataupun dipaksakan untuk menjadi guru. Padahal perkembangan anak dan juga minat, walaupun memang orang tuanya guru, belum tentu itu diinginkan disesuaikan oleh anaknya. Nah, hal-hal itu memang yang kemudian menjadi salah satu penghambat, walaupun memang nanti di fase remaja itu pada akhirnya si anak juga akan mencari juga, karena sebetulnya dalam proses pencarian
untuk pengembangan. Soal literasi sepakat, dan juga tidak hanya tadi soal membaca saja, karena kemudian kita juga sekarang hari ini begitu marak soal teknologi Facebook dan lain betul, sebagainya. Kemudian media, kita Pak. pemuda, generasi pemuda, dan juga untuk bisa memfilter lah, jangan sampai anak-anak juga kemudian melihat hal-hal yang memang belum pada waktunya ataupun bukan pada tempatnya, hal-hal yang kaitan dengan kekerasan dan lain sebagainya, yang kemudian kita harus bisa mengontrol lah. Oke, untuk selanjutnya saya ingin bertanya pada Akang di sini. Yang pertama untuk Kang Anwar, mana suaranya Kang Anwar? Semangat ya Pak, Kang. Nah, baik, di sini saya akan bertanya Pak, terhadap Bapak ini kan sebagai kades ya, apa saja sudah dilakukan di desa Bapak gitu? Yang tentunya saya sekarang kan di periode yang ketiga. Nah, oh sudah lama ya Pak? Sudah 3 periode berarti. 3 periode. Nah, berarti saya kepake dong masalahnya. Iya, masalahnya itu kepake berarti Pak. Apa nggak ada yang lain gitu? Awal saya menjabat itu 2009 awal kan, itu 2008 pencalonan. Nah, posisi IDM desa saya itu waktu itu tertinggal. Nah, selama menjabat dengan ikhtiar juga pendekatan, juga kolaborasi, membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder dan warga masyarakat semuanya, alhamdulillah adanya sebuah peningkatan partisipasi masyarakat dalam bank. Karena apa? Ketika kita hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka itu akan terjadi sebuah kejompangan dalam kepemimpinan. Nah, yang akhirnya pada saat ini, alhamdulillah, kebutuhan dasar masyarakat dari mulai infrastruktur jalan, sarana pendidikan, kesehatan, juga perekonomian sudah relatif stabil. Dengan kita konsen dan fokus terhadap potensi yang ada di wilayah desa, yaitu yang kita kerja ke depan. Dan diharapkan bahwa nanti ke depan muncul generasi yang justru bisa melebihi saya ke depan. Termasuk kita berbicara tentang Kiara Pedes, ya kita harus bersama-sama membangun kolaborasi. Karena apa? Yang tentunya masa jabatan itu kan ada waktunya, kepemimpinan ada masanya. Nah, para generasi muda inilah yang akan nanti mengisi dan melanjutkan perjuangan-perjuangan kami ke depan. Jangan sampai terjadi sebuah kemunduran. Nah, di sisi lain bahwa ketika kita berbicara tentang desa itu sangat luar biasa, unik sekali. Ya. Bahkan anekdotnya bahwa desa dan kepala desa itu salah satu 8 keajaiban dunia. Karena pemerintah desa yang tanpa anggaran operasional, tapi bisa hidup, bisa melayani. Jadi di sisi lain bahwa ketika kita berbicara tentang kebutuhan, juga tugas kepala desa itu 24 jam. Iya, betul. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang nikahan, ada permasalahan, misalnya konflik dan sebagainya, itu kepada kepala desa. Nah, hal ini juga harus bergeser dalam menciptakan manajemen pemerintahan yang bagus, profesional, proporsional, dan akuntabel seperti itu. Layanan publik ya Pak? Betul, pelayanan publik. Nah, dan saya berharap ke depan bahwa banyak putra putri daerah Kecamatan Kiara Pedes yang bangga menjadi kepala desa, bangga menjadi warga desa, kan gitu. Apalagi tren sekarang ini dengan begitu demokrasinya, bahwa banyak anak-anak kampung yang bisa menjadi pimpinan di pusat, di daerah, baik provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Gitu. Bahkan pimpinan Bumdesma yang Kecamatan Kiara Pedes ini kan terbaik se Jawa Barat, kan? Jawa Barat ini dari kampung loh, kan? Dari kampung Kiara Pedes yang ujung timur, berarti kan perbatasan Kabupaten Purwakarta. Nah, itu harus diangkat. Juga yang lainnya, kan? Masih banyak lah prestasi-prestasi yang diraih oleh putra putri Kecamatan Kiara Pedes. Ya, alhamdulillah membanggakan kita semua. Tapi ini kita harus support pada semuanya. Di sini juga kan hadir ada yang namanya ketua tokoh dan sebagainya. Sudah tokoh ya ketua kan itu sesuatu luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Ini kan harus kita dorong anak muda supaya muncul
generasi tadi itu yang diharapkan menjadi sebuah generasi yang emas ke depan dan mampu bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya, yang sehingga Kiara Pedas lebih mantes gitu kan, menyongsong 2045 betul-betul itu bagian daripada bonus demografi yang isinya sumber daya manusia itu bisa betul-betul menjadi sebuah harapan kita bersama. Faktornya itu gitu ya. Sehingga semangat terus para pemuda, jangan konsumtif, harus produktif, ulah elehan, ulah ceehan, ya seperti itu. Kita bekerja keras, gali potensi yang ada, gitu kan. Manfaatkan waktu yang tersisa, waktu yang ada dengan hal-hal yang positif agar kita menjadi orang yang betul-betul punya karya dan berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Terima kasih. Selanjutnya nih kepada Akang yang muda ini sebagai pendamping desa nih, penguatan terhadap pemudanya seperti apa nih Pak? Ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa hari ini di desa itu banyak sekali ruang-ruang yang harus sudah terisi oleh pemuda. Iya. Bagaimana kemudian hari ini pun ada ruang baru di desa-desa itu yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Oh iya, betul ada. Ini sebagai bagian daripada tadi kemandirian desa. Nah, kita dari Kementerian Desa dan dari Kementerian Keuangan punya rapot sendiri terhadap desa-desa. Namanya Indeks Desa Membangun IDM, dan betul alhamdulillah sinergi antara kepala desa yang waktu itu desa-desa tertinggal di Kecamatan Kiara Pedas sudah tidak ada lagi, ada berkembang dan maju. Nah, poin terakhirnya adalah mandiri. Nah, mandiri ini adalah ekonomi. Bagaimana kemudian desa nanti bisa mandiri secara ekonomi, baik dalam proses pemerintahannya. Nah, tentu tadi apa yang saya sampaikan, ruang BUMDes ini harus diisi oleh teman-teman pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, dan semangat tentunya. Baik mengolah pertanian, perkebunan yang ada di desanya masing-masing. Itu sih. Jadi peran penting pemuda sangat penting untuk kemandirian desa. Seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman semua, khususnya untuk para pemuda, kalian itu harus aktif gitu, harus mencari tahu bahwa peluang-peluang itu tersedia gitu ya. Apalagi kita yang tinggal di desa ini tidak menutup kemungkinan untuk lebih maju lagi ya. Baik. Terus itu kan menuju desa mandiri ya. Terus adakah konsep-konsep desa menuju konsep mandiri itu? Ya, salah satunya itu. Oh, dengan BUMDes itu sendiri. Ya. Jadi di mana kemudian nanti desa bisa sudah tidak lagi ketergantungan, tidak terlalu lah, dimana kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua seperti pandemi kemarin. Nah, tentu dengan adanya badan usaha milik desa yang kemudian dia sudah mandiri secara ekonomi, punya usahanya, ada profitnya, itu kan nanti masuk ke PADes. Nah, PADes ini pendapatan asli desa yang kemudian nanti dari BUMDes itu bisa dengan oleh desa gitu, dikelolanya gitu, baik untuk tadi secara ketika ada pandemi kita salurkan bantuan dan sebagainya. Nah, itu saya rasa peran penting pemuda hari ini harus mengisi ruang itu gitu. Bukan ruang kosong ya, tapi ruang BUMDes itu gitu, dimana bisa berkreatif lah gitu. Baik. Oke, terima kasih Kang Penda ya. Untuk selanjutnya kepada Kang Kuswara selaku Ketua KNPI, bagaimana pandangan Anda? Soal peran pemuda tentu saja melihat tadi pemaparan dari dua narasumber dari kepala desa dan juga kemudian dari pendamping desa. Tentu saja hari ini KNPI ini dari kacamata KNPI tinggal kemudian memaksimalkan potensi-potensi yang ada itu, baik dari tadi support anggaran itu sudah tersedia dari pemerintahan pusat, kemudian KNPI berkewajiban juga untuk mengupgrade pemahaman soal keterampilan pemuda hari ini supaya lebih produktif, tidak kemudian berpikiran ataupun berperilaku konsumtif. Soalan berkaitan dengan potensi ya mesti kita gali bersama, terus kemudian kita kembangkan gitu.
akumulasi dari keterwakilan pemuda-pemuda dari masing-masing desa, khususnya 10 desa di Kecamatan Kiara Pedas ya, kita mesti upgrade bersama-sama di wadah KNPI supaya bisa menghasilkan suatu produk sesuai dengan bidangnya masing-masing, pertanian ataupun dan lain sebagainya ya. KNP mempunyai peran yang sangat strategis hari ini untuk kemajuan pemuda yang akan datang. Baik, nah ini cemerlang sekali ya semuanya dari narasumbernya masing-masing gitu. Nah, jika saya berpikir gitu ya, ini di luar nalar atau apa ya, pokoknya saya ingin berbicara nih, ingin menanyakan kepada para narasumber yang ada di sini. Ini kan ada dana desa atau anggaran apapun itulah bantuannya. Kenapa banyak diajukan atau diturunkan untuk infrastruktur seperti jalan atau perbaikan apa gitu. Sedangkan jika kita lihat ya 5 tahun kemudian itu jalanan udah rusak gitu. Nah, kenapa tidak menyalurkan untuk pemuda kegiatan pemuda-pemuda yang dimana itu untuk bekal dirinya masing-masing, atau sebagaimana contoh kecilnya ini ada sudah ada literasi atau hal-hal itu kan merupakan hal-hal kepemudaan juga ya, sudah ada gerakannya. Nah, di sini jika saya melihat belum ada bantuan gitu. Nah, itu gimana sih Pak? Kenapa emang harus kepada infrastruktur itu sendiri? Apa gimana? Silakan Pak. Ya, sebetulnya variatif ya. Masing-masing kepala desa karena punya ruang melalui musdes, musyawarah itu tersebut yang menjadi kekuatan besar di desa dalam menentukan sebuah kebijakan dan perencanaan. Ya, khususnya di desa saya support sekali. Karena setiap tahun itu sebagai contoh dari anggaran bantuan dari provinsi itu ada buat Karang Taruna dan sebagainya. Cuman skalanya mungkin tidak terlalu signifikan. Nah, kaitan infrastruktur juga itu bagian daripada terpenting dalam mobilisasi sebuah kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan yang lain-lainnya. Contoh, ketika kita ingin membangun rumah, yang tentunya kita perlu sarana. Ada salah satu contoh di desa, yang infrastruktur jalannya misalkan tidak masuk roda 4. Nah, ketika warga masyarakat ingin membangun, ya secara otomatis kosnya itu bertambah. Ketika kita beli satu mobil atau dump truck mobil, maka ongkosnya hampir sama dengan membeli dua dump truck tersebut. Karena apa? Infrastrukturnya yang jelek. Nah, di sisi lain, ketika anak sekolah kan butuh juga kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Infrastruktur penting gitu. Ya makanya di sini saya kira bahwa ya perlu adanya keseimbangan. Infrastruktur harus jalan, juga pemberdayaan itu juga harus jalan sebagai penguatan dalam menjaga juga peningkatan pembangunan dalam seperti itu. Nah, terus kemudian bahwa saya berharap ke depan sekarang sudah terbentuk ketua KNPI Kecamatan yang baru, mungkin bisa bersama-sama bersinergi dengan Karang Taruna juga yang lainnya, yang secara otomatis ke depan pemuda bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ketika bisa berdampingan dengan kepala desa, juga mengarahkan hal-hal yang positif yang merangsang pikiran, juga gagasan ke depan. Si pemuda ini bisa menjadi pemuda yang betul-betul produktif, kan? Bisa berdiri sendiri. Ketika kita berbicara tentang sekarang nih, ketika asumsinya pemuda kerja di pabrik dan sebagainya, dengan adanya sistem outsourcing, apa sih yang diharapkan ke depan? Kan seperti itu. Makanya hal-hal yang pokok pemerintah desa dengan pemuda itu harus bersama-sama memikirkan bagaimana desa itu bisa mampu dan mandiri menghidupi warga masyarakat dari sisi kebutuhan pokoknya itu. Itu harus adanya sinergi dan harmonisasi, gitu. Kan seperti itu. Endingnya kan kemana? Kebutuhan kehidupan kita itu harus bisa terpenuhi oleh desa itu sendiri. Makanya apa yang menjadi seruan ataupun arahan pendamping desa, juga masukan-masukan dari tokoh, baik itu infrastruktur maupun pemberdayaan harus bersama-sama berdampingan berjalan seperti itu supaya semuanya terakomodir. Baik, keren sekali. Saya tertegun mendengarnya. Oke, mungkin ada sanggahan dari para akang-akang ini terkait apa yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, saya boleh. Oh, silakan. Tadi menyimak dari pernyataan Kang Anwar, bahwasanya benar sekali ya Kang Anwar mengenai di desa itu harus
harus seimbang dari segi infrastruktur dengan sumber daya manusianya gitu. Pengembangan sumber daya manusianya harus seimbang. Nah di sini saya pun ketika bergiat di literasi tadi tidak hanya baca buku saja kan, lebih ke menggali minat bakat yang ada di desa, terutama untuk anak-anak untuk kedepannya. Ternyata bakat di desa itu sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali ketika kita kembangkan, apalagi difasilitasi dengan baik. Ketika bakat-bakat mereka tereksplor. Contohnya yang sudah kami lakukan di lapangan, terutama di bidang literasi, tadi kita sudah menggali minat bakat yang ada di desa di bidang teknologinya, jadi fotografer, videografer gitu kan. Terus ada juga di bidang permusikan, di bidang pertanian juga ada, walaupun skalanya masih skala desa gitu Pak, belum menyeluruh, karena kami juga tadi perlu arahan, perlu bimbingan juga, perlu bantuan juga dari semua lini sektor untuk mengembangkan literasi ini. Hari ini prestasi yang sudah kita dapatkan di bidang literasi khususnya mungkin secara tidak langsung sudah membawa nama baik Kecamatan Garapedes di bidang literasi tingkat nasional Pak. Hari ini kita sudah masuk ke tingkat nasional di bidang literasi gitu kan, walaupun sebenarnya hari ini kita dapat bantuan dari langsung dari pusat, dari segi fasilitas IT, buku dan semuanya. Nah tinggal mungkin Pak Senior dan semuanya tinggal di desa kita itu. Jadi yang program-program kita ke depan bahwasanya kita itu tidak ingin bergelut di desa saja, ingin menyeluruh ke setiap desa, bahkan keluar desa yang ada di Kecamatan Garapedes untuk membumikan literasi. Seperti itu, terutama di bidang fasilitasnya Pak. Sekarang kita fasilitas masih sebagian ada yang pinjam, misalkan di bidang musik, di bidang pertanian dan sebagainya untuk mengembangkan minat bakatnya. Nah, akan tetapi lebih baiknya, lebih indahnya difasilitasi oleh pemerintahan setempat mengenai untuk pengembangan bakat-bakat yang ada di desa itu. Terutama yang paling kami butuhkan hari ini ruang kreatif untuk pemuda-pemuda di Kecamatan Garapedes, terutama di bidang literasi. Yang kita butuhkan seperti itu hari ini, ruangan yang nyaman, yang untuk anak-anak berkreasi lagi gitu. Untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di diri mereka. Oke. Dan mungkin di sini kan dari segi potensi sudah banyak ya Pak di desa, di Kecamatan Garapedes ini berbagai potensi apapun itu tersedia. Mungkin dari segi sumber daya masyarakat kurang arahan, atau kan belum banyak penyuluhan juga. Seperti ini BUMDes, mungkin banyak teman-teman pemuda di sini yang sebetulnya ingin menciptakan usaha-usaha baru tapi enggan aktif atau action karena mungkin dari segi manajemennya juga mereka kurang. Untuk itu mungkin bisa diajukan program dari Ketua KNPI ya, penyuluhan untuk masyarakat gitu, seperti apa kedepannya gitu. Barangkali ada masukan gitu. Yang pertama, peran KNPI ataupun pemuda itu juga selain mitra strategis dengan pemerintahan dan juga mitra kritis. Artinya posisi pemuda tidak hanya kemudian bekerja sama, tapi kalaupun ada hal-hal yang memang dirasa ini pemuda secara minat ataupun belum tersalurkan, misalnya belum terakomodir, ya KNP juga bisa ikut mengingatkan pemerintahan untuk meminta tadi sesuai fungsi kritis pemuda. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga adalah proses identifikasi, di mana posisi pemuda di Garapedes khususnya dari berbagai latar belakang sudah ada yang mampu memunculkan potensi-potensinya. Di antaranya pemuda di Desa Pusaka Mulia tentang produk kopi kan gitu. Itu juga kemudian bisa mengangkat, terus kemudian brand kopinya walaupun memang belum menyeluruh di Kecamatan Garapedes, tapi kemudian bisa menjadi ikon lah. Kemudian di Kabupaten Purwakarta, acara kopi Purwakarta ya di Garapedes di Pusaka Mulia. Terus penggerak-penggeraknya itu para pemuda. Pemuda ikut terjun langsung mengolah, terus kemudian mengedukasi para petani kemudian untuk bisa berdaya jual yang maksimal dari pertanian kopi itu sebagai contoh ya.
terus kemudian dari hulu sampai hilirnya supaya tuntas, misalkan bagaimana mengolah dan lain sebagainya. Tentu saja itu di beberapa desa juga sudah ada yang mulai terjun. Memang di sisi lain kita kekhawatiran pemuda hari ini sudah jarang sekali para petani ataupun para buruh-buruh tani yang misalkan ngarambet lah kalau orang Sunda, ataupun tukang metik. Kita sudah itu jadi makhluk langka lah orang-orang yang langka. Nah, fungsi di KMP juga harus peka terhadap itu. Kemudian nanti kedepannya mau bagaimana kan gitu, khususnya di Kiara Pedes yang notabene wilayah pertanian. Kita tidak ikut intervensi ataupun memberikan pemahaman itu. Ya, kekhawatiran nanti tadi kita akan menjadi perilaku konsumtif gitu. Nah, itu Dan boleh menyambung barangkali ya. sama ketua NPI, kalau kita identifikasi bahwa tanah-tanah yang ada di sepanjang Kiara Pedes ini penguasanya itu hampir sekian persen itu sudah beralih fungsi dan penguasai oleh pihak yang luar. Nah, kita berbicara tentang pendapatan warga masyarakat, misalkan buruh. Di sini kan dominannya kebun teh kan seperti itu. Ketika kebun teh tersebut menjadi beralih fungsi lahan menjadi villa, kan, menjadi penguasanya oleh pihak-pihak yang luar yang notabene isinya tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat, maka daya beli masyarakat akan terganggu. Nah, peran-peran pemuda di sini mungkin KNPI juga kawan-kawan pendamping bisa menyadarkan warga masyarakat. Ya. Ulah kaolo, misalnya gua bilang kaolo kan gitu ya. Ketika kita misalkan berinvestasi di tanah, insya Allah kan semakin lama semakin punya nilai jual yang cukup tinggi. Salah satu contoh di desa kecamatan tetangga kita, ketika penguasaan tanah itu sudah dikuasai oleh orang-orang luar, maka kita akan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Kan? Jangankan kita itu usaha, ikut kelewat pun kita kan susah. Nah, ini kan harus disadari oleh masyarakat. Peran-peran pemuda di sini bisa memberikan sebuah pemahaman yang betul-betul bisa menggali potensi itu menjadi sebuah berkah bagi kita semua. Ya betul Kang Anwar, tentu saja itu sebagai masukan juga buat KNPI sendiri, kemudian supaya kedepannya bisa terjadilah sinergitas dengan semua unsur, dengan semua di unsur pemerintahan baik kepala desa ataupun unsur-unsur yang lain untuk kemajuan ataupun harapan kita bersama. Saja itu. Dan boleh sedikit tadi mengenai untuk kemajuan kepemudaan ke depannya. Jadi kita harap hari ini para lini staf pemerintahan baik desa ataupun kecamatan dan lebih tinggi lagi khususnya di Kecamatan Kiara Pedes gitu lebih terbuka lagi ruang diskusi, ruang bertukar pikiran dan sebagainya untuk para pemuda agar bisa berekspresi, bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya untuk kemajuan khususnya di Kecamatan Kiara Pedes. Seperti itu. Jadi lebih keterbukaan lagi gitu agar tadi bisa bersinergi para tokoh pemuda, para tokoh orang tua dan sebagainya untuk kemajuan Kiara Pedes lebih mantas lagi seperti itu. Jadi biar lebih open minded gitu ya. Gitu. Oke. Lebih dibukakan lagi mengenai ruang apa saja yang harus bisa dimasuki oleh para pemuda. Jadi banyak sosialisasi lagi untuk kepada pemudanya. Itu jangan sampai ketika ada musyawarah di desa, musyawarah di kecamatan sebagainya, para pemuda tidak dilibatkan untuk kemajuan, khususnya untuk kemajuan Kecamatan Kiara Pedes. Oke, karena dengan tema kita hari ini nobar bareng Persib, nonton bareng Persib dengan tagline antara Persib, aku dan kamu. Nah, bagaimana nih penguatannya menurut akang-akang di sini? Ya. Oke. Mungkin untuk saya sebagai pendamping desa khususnya kepada desa-desa agar semangat seperti kita mempersiapkan semangat kita untuk menonton Persib ya. Oke, seperti itu. Ya. Terus kalau dari akang ketua KNP ini gimana nih? Ya, semangat pemuda itu harus lebih kepada kita euforianya. Seperti kita menggebu-gebu menonton Persib Bandung. Jiwa raga gitu ya. Jiwa raga itu harus dikeluarkan. Semuanya. Persib duriat aing cenah ya. Begitupun dengan desa juga ya. Ya duriat aing gitu kan. Oke, dan selanjutnya mungkin dari akang Kang Ade. Tadi antara Persib aku dan kamu ya. Tadi kan aku sebagai pegiat literasi di Kecamatan Kiara Pedes khususnya
bahasanya kita harus mengobarkan semangat ya seperti para bobotoh Wah. hari ini, walaupun ya, hari ini kondisi pandemi kita tetap semangat untuk menonton Persib tadi. Euforianya itu ada di desa-desa kan, setiap nobar dan sebagainya. Jadi kibarkan terus semangatnya seperti layaknya bobotoh untuk memantaskan KR Pedas lebih keren lagi. Tidak luntur ya semangatnya ya. Oke. Dan terakhir nih sebagai pamungkas. Bapak Pamungkas. Kaitan tadi dengan Persib tadi, kami sebagai kepala desa yang tentunya juga pimpinan organisasi, karena Persib ini adalah sebuah kebanggaan orang Jawa Barat. Iya. Mana suaranya Jawa Barat? Semua elemen masyarakat. Dan desa pun harus menjadi seperti Persib tersebut, menjadi buruan, menjadi yang dilulukan, yang sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi warga masyarakat. Oke, mantap. Persib, apa tagline-nya? Persib juara. Oke. Dan Pedas. iya betul. Bentar. Dua kan dia. KB ya mah. Oh jadi nah teman-teman, karena ada tagline antara Persib aku dan kamu itu sekarang udah nggak ada ya. Jadi antara aku dan kamu itu jangan ada dusta di antara kita ya. Semuanya kan sudah jadi kita ya. Aku dan kamu itu bersatu jadi kita. Dan untuk kesimpulannya, jadi dalam setiap roda pemerintahan itu banyak program-program yang sangat baik untuk masyarakat itu sendiri. Dan untuk masyarakat itu sendiri harus saling bersinergi dengan pemerintahannya gitu. Dan untuk khususnya para pemuda, silahkan kalian berkreatif, berproduktif kembali dan mencari potensi sesuai desanya masing-masing. Oke, salam Jawa Barat, Sunda. Saya selaku moderator malam ini, Sofia Melania, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber dan semua yang sudah hadir di sini, dan tak lupa kepada penonton yang ada di seluruh warga bumi. Oke. Ngolah podcast Kiara Pedas. Mantap. Sekali lagi, ngolah podcast Kiara Pedas. Mantap. Jangan lupa sabre. Udah, nanti Live.